Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, yang terhormat Bapak Saiful Akbar SE, MAKS selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik serta teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perkembangan akuntansi sektor publik. Sebelum kita ke materi, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zaki Zain dengan akhiran NPM 244. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NPM akhir 246. Perkenalkan, nama saya Iman Putra Hidayat, akhiran 2499. Perkenalkan, nama saya Andreas Nelda Costa dengan NPM 260. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Agila dengan NPM akhir 271. Perkenalkan, nama saya Vicky Maulana Rahman dengan MPM akhir 263. Oke, next selanjutnya. Baik, untuk kali ini akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan yang dibagi menjadi akuntansi pusat dan akuntansi daerah, yang kedua akuntansi pemerintah, yang ketiga akuntansi pendidikan, dan yang terakhir akuntansi lembaga sosial masyarakat. Next. Akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Akuntansi sektor publik di era pra-reformasi didasari pada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pengertian daerah sendiri dalam era pra-reformasi adalah daerah tingkat 1 yang meliputi provinsi dan daerah tingkat 2 yang meliputi kota madya atau kabupaten. Next. Ada beberapa peraturan pelaksanaan yang diturunkan dari perundang-undangan. Antara lain yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 sampai 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang terakhir, Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Next, selanjutnya. Nah, ini karakter pengelolaan keuangan daerah pada era pra-reformasi. Sebelum ada karakteristik pengelolaan keuangan daerah, ada beberapa regulasi pemerintah yang dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga yakni Kemendagri Nomor 900 sampai 009 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan sistem double entry atau bookkeeping. Yang keempat, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Yang terakhir, Kepemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Next. Dari beberapa regulasi tersebut, muncullah sebuah karakter, antara lain
lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah belum secara tegas dipisahkan ke dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah. Yang kedua, yakni perhitungan APBD bukan merupakan bagian integral dari pertanggungjawaban kepala daerah. Yang ketiga, laporan perhitungan APBD mencakup perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, serta perhitungan kas dan pencocokan antara sisa kas dengan sisa perhitungan yang dilengkapi dengan lampiran ringkasan, pendapatan, dan belanja. Yang keempat, pinjaman daerah diakui sebagai pos penerimaan pembangunan daerah. Yang kelima, dalam penyusunan APBD masyarakat belum dilibatkan. Yang keenam, kinerja pemerintah daerah diukur dengan 1. Perbandingan antara anggaran dengan realisasi. Yang kedua, perbandingan antara standar biaya dengan realisasi. Yang ketiga, target presentasi fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran perhitungan. Regulasi yang ketujuh, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan perhitungan APBD tidak memiliki konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah. Itu tadi mengenai regulasi karakteristik dari keuangan pada era pra-reformasi. Selanjutnya, tadi dibahas mengenai akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi sektor publik pada era reformasi. Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Tuntutan good governance diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan KKN. Berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional dalam era reformasi pun telah dikeluarkan. Next. Kali ini karakteristik dari pengelolaan keuangan daerah pada era reformasi. Setelah tadi kita mengenal era pra, sekarang kita membahas mengenai era reformasi. Era reformasi dimulai tahun 1998 dengan adanya pergantian rezim Orde Baru ke rezim reformasi. Pengelolaan keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi. Yang kedua, terdapat pemisahan antara lembaga eksekutif. Yang ketiga, perhitungan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepala daerah. Yang keempat, pinjaman daerah dikeluarkan dari unsur pendapatan daerah. Pinjaman merupakan unsur pembiayaan daerah. Selanjutnya adalah reformasi akuntansi sektor publik. Reformasi akuntansi sektor publik yang terjadi di berbagai negara didorong oleh adanya buruknya kinerja pemerintahan pada masa lalu seperti meningkatnya hutang negara, pemborosan, ketidakefisienan, serta buruknya pelayanan publik. Pada umumnya, reformasi akuntansi sektor publik di negara-negara dunia bermula dari fase akuntansi tradisional menuju akuntansi modern. Pada awalnya pembukuan akuntansi pemerintahan secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan pencatatan single entry. Reformasi menuju akuntansi modern merubah cash basis menjadi accrual basis. Accrual accounting dianggap mampu menyajikan informasi akuntansi yang lebih akurat dan informatif, menurut Simanjuntak. Pada simposium internasional di Beijing tahun 2001, Chan menyatakan bahwa pada dasarnya reformasi akuntansi sektor publik dikelompokkan menjadi dua model. Yang pertama yaitu model Continental European yang menekankan bahwa akuntabilitas eksekutif terhadap parlemen adalah cukup. Yang kedua yaitu model Anglo-American yang menekankan bahwa akuntabilitas dilakukan baik eksekutif maupun parlemen kepada publik. Dari kedua model tersebut dapat diketahui bahwa akuntabilitas laporan merupakan tujuan dari reformasi akuntansi sektor publik. Akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi adalah ciri utama dari konsep good governance.
Selanjutnya ada konsep dasar pengelolaan keuangan negara. Konsep dasar pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi objek, yaitu keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Yang terakhir dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya adalah dasar pengelolaan keuangan negara. Terdapat 3 dasar, yaitu dasar filosofi yang terdapat dalam pembukaan UUD NKRI 1945 alinea keempat. Yang kedua, dasar hukum konstitusional yang terdapat pada pasal-pasal dari konstitusi yang menjadi pegangan untuk membuat aturan lebih lanjut di bidang keuangan negara, yaitu pasal 23 sampai dengan 23C UUD NKRI 1945. Yang ketiga, dasar hukum operasional, yaitu aturan-aturan pelaksanaan. Ketiga dasar inilah yang menjadi legalitas pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi 9 hal, yaitu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, lalu melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Ketiga, penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan daerah. Keenam, pengeluaran daerah. Ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Lalu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dimiliki oleh APBN atau APBD mengandung arti fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara di tangan Presiden. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah,
kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan penyusunan rencana kerja kementerian negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pengelolaan penerimaan negara. Lalu kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Next. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden. Yang pertama, dikuasai kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Next. Lalu, regulasi akuntansi sektor publik di pra-reformasi. Nah, regulasi ini tadi sudah dijelaskan lebih rinci oleh teman saya, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, yang ketiga ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 sampai 099 tahun 1980, yang keempat ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994, yang kelima ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, dan yang terakhir yang keenam ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1999. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Tujuan dari regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara atau daerah menuju tata kelola yang baik. Bentuk reformasi yang ada meliputi penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, serta penataan sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Kemudian, perubahan anggaran akuntansi pemerintah. Anggaran dan akuntansi pemerintah telah mengalami banyak perubahan, yang berarti sejak awal lahirnya akuntansi di sektor pemerintahan, perubahan-perubahan tersebut antara lain: 1. Perubahan dari single entry system menjadi double entry system. 2. Perubahan periode tahun anggaran atau fiskal menjadi sama dengan tahun kalender, yaitu semulanya 1 April sampai 31 Maret menjadi 1 Januari sampai 31 Desember. Ketiga, perubahan dari bentuk T-account menjadi I-account. Keempat, perubahan dari balance and dynamic budget menjadi deficit budget. Kelima, pembatasan siklus anggaran menjadi 2,5 tahun. Keenam, anggaran tahun tunggal menjadi kerangka pengeluaran jangka menengah. Ketujuh, anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja. Kedelapan, dual budget menjadi unified budget. Paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik. Paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah untuk kegunaan good governance. Terdapat 3 undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yakni pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
mengatur mengenai semua hak dan kewajiban negara mengenai keuangan dan pengelolaan kekayaan negara, juga mengatur penyusunan APBD dan penyusunan anggaran kementerian atau lembaga negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai kebendaharaan, mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang, bahwa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengelolaan uang, utang piutang, pengelolaan yang meliputi pengelolaan utang piutang, dan pengelolaan keuangan badan layanan hukum. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara, mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK. Kemudian BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kepada DPR dan DPRD, sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD. Selain ketiga UU tersebut, terdapat peraturan lain, yakni pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, bidang akuntansi pemerintah mulai berkembang karena akuntansi menjadi wajib untuk diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintah. Paket undang-undang tersebut juga merupakan arahan bagi penyusunan standar akuntansi pemerintah di Indonesia. Dengan adanya tuntutan pelaksanaan akuntansi di sektor pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban, berbagai hal berkaitan dengan akuntansi pemerintahan pun mulai diatur. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.